Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nardiana sebagai observer. Dan saya Sataria sebagai coach. Dan saya Andreni Mansur sebagai coaching. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8, ingin melakukan praktek coaching supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sataria. Waalaikumsalam. Bu Diana. Iya Bu, selamat pagi Bu. Pagi juga. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya Bu Diana juga? Alhamdulillah kabar baik juga Bu. Ini Bu Sataria lagi ngapain? Ini Bu, saya sementara menyusun dan melihat-lihat bentuk-bentuk pertanyaan yang berbobot untuk praktik coaching sebentar Bu. Iya, memang tujuan saya ke sini Bu, ingin melihat praktik coaching nanti Ibu ya. Nah, sesuai janji kita kemarin Bu, mau melaksanakan coaching dengan temannya ya Bu. Sebagai seorang coach di sini, nah tujuan saya di sini saya akan mengobservasi, mengamati proses kegiatan coaching yang Ibu Sataria lakukan nanti. Oh ya, bisa insyaallah. Oh iya Bu. Jadi selanjutnya kira-kira Ibu nanti pada saat coaching gambarannya seperti apa? Nanti ya, sementara proses coaching nanti saya harapkan permasalahan yang dihadapi oleh coach akan dapat terselesaikan. Di sini coach akan dapat menemukan sendiri ide-ide atau langkah-langkah untuk mengatasi masalahnya. Ya, seperti itu Bu. Permasalahan coaching dapat terselesaikan ya? Oh iya, betul sekali. Kemudian pada saat Ibu melaksanakan coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Ibu bangun dalam diri Ibu? Kalau menurut saya Ibu mungkin sama semua ya, harapan kita dalam praktik coaching ini ada 3 kompetensi yang harus kita kembangkan, yaitu yang pertama presence, di mana kita harus menghadirkan diri sepenuhnya, kemudian mendengarkan dengan aktif, dengan rasa pada coach, dan yang terakhir itu dapat memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya Bu, jadi intinya tadi ada 3 ya Bu. Yang pertama mendengarkan dengan rasa, kemudian hadir dengan sepenuhnya, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah selanjutnya kompetensi inti mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan, yang mana Bu? Dari 3 kompetensi tadi ya Bu, mungkin di sini saya lebih spesifik untuk dikembangkan adalah bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Namun kalau mau menyusun pertanyaan yang berbobot, pasti yang harus kita pahami juga bagaimana kita bisa mendengarkan dengan aktif apa yang dibicarakan oleh coach, sehingga kita menemukan kata kunci, dan disinilah kita akan dapat mengajukan atau melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oh iya, itu tadi ya proses coaching yang dilakukan, membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Iya. Kemudian selanjutnya proses coaching apa yang dilakukan dikatakan berhasil, artinya indikator yang mana Bu? Keberhasilan dari coaching ini mungkin indikatornya adalah apabila coach dapat menemukan, dapat menggali potensi dirinya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, seperti itu. Menggali potensinya ya Bu. Setelah ini Ibu, saya akan melakukan observasi dengan coaching, apakah sesuai dengan alur kita ya Bu. Semoga nanti apa yang diharapkan nanti antara coach dan coach dapat diselesaikan dengan baik ya. Semangat ya Bu. Ya, insyaallah Bu, tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Bu Ani, silakan duduk Bu Ani. Bagaimana kabarnya Bu Ani? Iya, alhamdulillah Bu. Dari tadi ya Bu? Iya. Oh iya Bu. Maaf mengganggu. Mungkin ada yang mau dibicarakan.
Tidak, sudah tadi ya, sudah selesai. Ibu Ani ya seperti yang sudah kita bicarakan kemarin ya. Iya. Bu Ani mau datang ke saya untuk berbincang-bincang ya. Iya. Ya. Bagaimana kabarnya Ibu Ani hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Begini Bu, kemarin sebenarnya saya mau langsung ngomong, tapi karena saya lihat juga Ibu ada urusan sedikit, makanya saya minta waktunya ini hari Bu. Dan alhamdulillah Ibu sudah ada waktu untuk saya. Dan bagaimana ya Bu? Saya harus memulainya dari mana? Begini Bu, dalam perbincangan kita ini harus kita menentukan dulu apa tujuan Ibu Ani dalam percakapan kita hari ini, bincang-bincang kita hari ini. Tujuan saya Bu ya, sebenarnya saya mau mencari solusi atau meminta dari Ibu, siapa tahu ada solusi yang bisa artinya untuk memecahkan masalah saya ini Bu. Oh, Ibu Ani punya masalah ya? Iya Bu, punya. Kalau boleh Bu Ani ceritakan apa masalah Ibu yang di hati Ibu ini? Iya Bu, terus terang berapa hari ini Bu mengganjal di hati saya Bu ya. Artinya kayak beban yang harus saya pikirkan, mencari jalan terbaik, mencari solusi, sehingga saya minta tolong sama Ibu untuk ketemu. Begini Bu, kemarin saya duduk di dekat kelas 1 Bu ya, sambil menunggu murid saya juga. Nah, saya melihat Bu, guru kelas 1 itu cara pembelajarannya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang tidak sesuai dengan kurikulum Merdeka Bu sekarang ini. Ya begitu ya. Bagaimana cara yang Ibu Ani lihat? Begini Bu, yang saya lihat itu cara mengajar guru kelas 1 itu dia masih menggunakan model lama Bu. Dia memegang penggaris panjang. Nah itulah Bu yang membuat saya kok bisa ya dia cara belajar mengajarnya itu seperti itu, padahal itu kan sudah tidak bisa lagi, artinya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bu ya, kita hanya menuntun dan mengarahkan anak, memberikan perhatian, memberikan kebebasan belajar. Dalam artian Bu, kita kan mestinya harus memberikan kebebasan dalam memilih bakat dan minatnya ya Bu. Ya, betul itu Bu ya, saya sependapat dengan Ibu ya, dimana dalam proses pembelajaran kita sebagai guru harus bisa menuntun anak ya, dimana anak-anak itu merasa nyaman ketika belajar. Bagaimana perasaan Ibu Ani setelah melihat cara mengajarnya guru wali kelas 1 ini? Terus terang Bu, saya merasa sedih karena anak-anak itu kan pasti ada perasaan tertekan, perasaan takut jika cara itu yang dilakukan Bu. Dan sempat kemarin Bu juga ada orang tua siswa bertanya bahwa kok bisa begitu caramunya pembelajarannya Bu, mungkin siapa tahu ada solusi dari kepala sekolah supaya tidak begitu lagi, karena dia takutnya anak-anak trauma katanya Bu, ada perasaan takut begitu Bu. Oh, ada penyampaian dari orang tua siswa ya Ibu Ani. Namun sebelumnya Ibu Ani sudah pernah melakukan bagaimana Ibu Ani ketika melihat hal seperti itu? Terang Bu, saya pernah memberikan saran ya Bu, saran kepada wali kelas 1 itu bahwa sebenarnya bukan lagi zamannya mengajar itu dengan cara seperti itu, karena kita kan di sekolah kita kan sudah kurikulum Merdeka Bu. Nah, oleh sebab itu mungkin mestinya kita harus mengubah diri kita dalam proses pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar ya Bu ya, karena di kurikulum Merdeka itu kan menuntut kita untuk menghambakan siswa, dalam artian di sini Bu, artinya kalau kelas 1 seperti itu Bu, kita kan perlu hanya memberikan perhatian, mengarahkan, memberikan kasih sayang. Nah kalau dengan cara begitu Bu, takutnya nanti juga dari guru-guru lain Bu yang melihat, takutnya juga nanti akan
seperti itu. Jadi pemahaman teman mengajar ibu ini ya masih menggunakan metode Iya, lama. Padahal Dan sekolah kan sudah merdeka di mana kita memang dituntut untuk anak-anak itu merasa nyaman, Iya, menuntut anak ya, kita menghamba kepada anak ya, seperti itu. Nah, kalau menurut Ibu Ani, kira-kira rencana apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Begini Bu, kemarin saya sempat berpikir mungkin bagusnya Bu diadakan rapat dewan guru atau sosialisasi, setidaknya sosialisasi kepada guru-guru dan juga orang tua siswa mengenai kurikulum merdeka. Artinya supaya setiap warga sekolah bisa memahami beginilah yang dikatakan kurikulum merdeka, bisa menjadikan satu pemahaman lah Bu di antara kita semua juga. Betul itu Ibu ya, pendapat yang luar biasa di mana harusnya merangkul semua teman-teman mengajar dengan mungkin ada pertemuannya, sosialisasi untuk menyatukan pemahaman guru kita, dan begitu juga kepada orang tua siswa ya, supaya mereka juga lebih paham proses belajar mengajar. Dalam menyusun rencana ini Ibu mungkin ada membutuhkan bantuan atau semacam kolaborasi. Menurut Ibu Ani, bantuan dari mana yang bisa kita dapatkan hingga bisa mengadakan sosialisasi seperti yang Ibu Ani mungkin Bu kita bisa minta masukan juga, artinya dari sekolah di luar dari sekolah kami ya Bu ya, yang termasuk sekolah penggerak ya Bu, supaya nantinya bisa membantu sekolah saya menyampaikan bahwa proses pembelajaran yang nyaman untuk siswa itu yang seperti ini, proses pembelajaran berdiferensiasi itu seperti ini, sehingga siswa-siswa Bu bisa juga tahu bahwa oh inilah bakat dan minat saya, disinilah saya ingin menggali karakter saya seperti ini, gitu ya. Maksudnya di sini Ibu bisa berkolaborasi dengan sekolah lain, terutama sekolah penggerak ya, yang dimana mereka mungkin lebih paham, memahami tentang proses pembelajaran kurikulum merdeka. Ya, sangat luar biasa Ibu ya, dimana kolaborasi itu sangat perlu untuk menyusun atau mencapai tujuan yang kita harapkan. Karena kami Bu di guru penggerak itu memang sudah diajarkan seperti itu Bu, cara pembelajaran yang menyenangkan ya, namun belum merata, belum ada penyampaian ke guru-guru yang lain. Jadi di sini tujuan utama kita adalah bagaimana supaya guru-guru kita yang lain bisa sepaham ya. Iya betul. Tidak lagi ada artinya kesalahpahaman jika ada saran dan masukan, karena saya Bu terus terang suka berbagi Bu. Ya betul. Ibu Ani sungguh sangat luar biasa ya. Dari langkah-langkah tadi, dari menyusun rencana, kemudian di mana bisa berkolaborasi dengan sekolah lainnya. Dari semua ini bagaimana komitmen Ibu Ani ke depan? Komitmen saya Bu sebenarnya ingin memajukan pendidikan Bu, dan saya akan mencoba berbagi kepada teman-teman di sekolah saya, baik di lingkungan sekolah saya maupun di luar lingkungan sekolah saya Bu. Karena jika ada ilmu yang kita dapat Bu, alangkah bermaknanya, alangkah berkah jika kita bagi-bagi Bu ya, karena bisa jadi saya tahu teman yang lainnya tidak, bisa jadi juga teman yang lain tahu, saya juga tidak. Jadi bagusnya memang begitu Bu, kolaborasi dan saling berbagi ya, supaya bermanfaat dan berkah kepada semua, guna memajukan pendidikan ya Bu ya. Pendidikan kita harus lebih berkualitas. Betul Bu ya. Kira-kira kapan nih rencananya Ibu Ani ini untuk ke kepala sekolah mungkin ya? Dan bagaimana untuk realisasi rencana Ibu Ani ke depan? Ya, rencana saya Bu nanti ke depannya, kalau memang nanti setelah dari sini Bu kepala sekolah ada di ruangannya, saya mungkin langsung menyampaikan Bu usulan saya dan mudah-mudahan bisa diterima.
Dan sebenarnya Bu, saya menginginkan kegiatan sosialisasi ini secepatnya Bu, sehingga nantinya tidak lagi berpengaruh kepada guru-guru yang lain atas apa permasalahan ini yang terjadi. Betul Bu Ani ya, secepatnya setelah mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah ya. Dan Ibu Ani juga mungkin boleh berbagi nanti di situ saat sosialisasi ya, karena Ibu Ani sudah mendapatkan materi-materi ya, ilmu yang didapatkan di guru penggerak. Ya, saya kira cukup. Ibu Ani sudah memperoleh ya, maksudnya Bu, ada rencana ke depan bagaimana untuk mengatasi keganjalan hati Ibu Ani betul gitu, Bu. ya. Itu termasuk beban juga Bu sebenarnya. Ya Ibu Ani, jadi saya pikir mungkin percakapan kita hari ini, bincang-bincang kita kali ini di sini saja ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu, karena alhamdulillah dengan adanya perbincangan ini Bu, perasaan saya merasa lega, artinya sudah tenang karena apa yang saya harapkan, permasalahan yang saya hadapi sudah dijawab dan ada solusi terbaik untuk saya. Alhamdulillah. Insya Allah ke depan kita masih bisa berbagi ya. Terima kasih banyak Bu atas bantuannya. Kalau begitu Bu, saya permisi dulu. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Terima kasih juga Bu Ani. Mari Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Sataria, setelah proses coaching tadi, perasaannya bagaimana Bu? Alhamdulillah saya merasa lebih plong ya Bu, maksudnya alhamdulillah proses coachingnya berjalan dengan lancar menurut saya. Bisa menyelesaikan permasalahannya Bu. Iya. Saya melihat tadi selama proses observasinya, saya mengamati asik sekali ngobrolnya ya Bu. Coba mungkin Bu Dia bisa menceritakan lagi masalahnya seperti apa, kemudian proses coachingnya secara sistematisnya bagaimana? Ini ya Bu, dalam proses coaching tadi alhamdulillah menurut saya sudah sesuai dengan alur cerita. Ya, dimana tadi coach sudah pertama-tama menyampaikan tujuannya, apa tujuan dari percakapan kami itu, kemudian dari di situ muncul kami dapat menggali apa masalah yang dihadapi. Setelah itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, coach dapat menemukan ide bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapinya. Kemudian selanjutnya coach berkomitmen ya terhadap rencana aksi yang sudah diutarakan tadi. Ya, demikian Bu. Betul sekali Bu, saya tadi sudah menyaksikannya, sudah terjalin coach, suasananya mencair ya Bu, dan hasil pengamatan saya sudah melakukan proses coaching berdasarkan alur cerita ya, di mana Ibu sudah menanyakan tujuannya apa, identifikasinya masalahnya, kemudian rencana aksinya, kemudian sudah komitmen bertanggung jawab, luar biasa sekali ya Bu. Kemudian selanjutnya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam diri Ibu. Mungkin di sini ya Bu, saya harus belajar lagi untuk mengembangkan kompetensi dalam melakukan bagaimana bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, bagaimana bisa menggali kompetensi coach itu dalam menemukan ide-ide untuk memecahkan solusi yang dihadapinya. Jadi begitu ya, kompetensi yang ingin dikembangkan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga bisa mengidentifikasi dari masalah si coach itu ya. Kemudian hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan rasa agar bisa memancing si coach itu mengeluarkan daripada permasalahannya dan bisa mencari solusi daripada permasalahannya sendiri itu ya Bu. Luar biasa sekali Bu. Kemudian selanjutnya, sebelum coaching dan setelah coaching, Ibu Dia berada di posisi mana? Artinya di sini Bu, skalanya 1 sampai 10. Mungkin bisa dijelaskan sebelum dan sesudah coaching tadi. Oh ya Bu, masalah skala posisi saya saat sebelum dan sesudah
coaching ya Ibu. Kalau menurut saya pribadi menilai diri saya sebelum coaching itu, saya menilai diri saya itu masih di posisi 6 ya. Karena kenapa? Saya merasa kurang percaya diri. Apakah saya bisa ini melakukan praktek coaching ini dengan baik? Ya, tapi alhamdulillah selama proses coaching sampai selesai mengalir seperti air, ya maksudnya mengalir dan mencair dengan coaching, dan akhirnya menemukan solusi yang tepat di akhir, sehingga untuk skala posisi setelah coaching ini adalah 7 atau 8 Ibu saya nilai. Artinya naik 2 tingkat ya. Pada awalnya Ibu Sataria itu mengira bahwa apakah saya bisa menjadi coach. Betul, Ibu. Jadi Ibu memposisikan dirinya di angka 6. Iya. Setelah mengadakan proses coaching, Ibu sudah naik 2 tingkat dari 6 ke 8. Oh, bagus sekali ya. Oh, selanjutnya apa yang ingin dilakukan tentang praktik coaching? Yang ingin dilakukan tentang praktek coaching selanjutnya, apa yang ingin dilakukan? Di sini saya masih perlu banyak belajar Ibu ya. Perlu banyak latihan dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, dimana memang mungkin inti dari coaching ini adalah bagaimana coach bisa mengajukan, melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi saya harus banyak belajar. Mungkin referensi-referensi yang bisa saya dapatkan di sini selain dari materi yang saya dapatkan, mungkin referensi dari internet ya Ibu, karena sekarang sudah meluas. Di YouTube juga mungkin lebih banyak referensi yang bisa kita dapatkan di situ tentang praktek-praktek coaching yang baik. Jadi maksudnya tadi bisa tadi ingin melakukan percakapan coaching lebih sering lagi ya Bu, agar supaya terlatih menjadi coach ya. Bagus sekali ya Bu. Dan selanjutnya Ibu ingin mencari referensi-referensi seperti di YouTube dan di internet lainnya ya Bu. Menarik sekali ya Bu. Saya harap proses coaching yang Ibu lakukan tadi dapat jadi pemicu bisa melakukan sesi coaching selanjutnya ya Bu. Insya Allah Ibu dapat saling sharing dan membantu teman sejawat juga dengan siswa-siswa kita Bu. Mungkin itulah observasi kita hari ini. Cukup sekian dulu ya Bu Sataria. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriani Mansur sebagai observer. Saya Nardiana sebagai coach. Saya Sataria sebagai coaching. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Wajo, akan melakukan coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semangat! Semangat! Selamat menyaksikan! Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silahkan duduk Bu. Aduh, lagi ngapain nih Bu? Lagi belajar menyusun pertanyaan yang berbobot ini Bu. Oh, betul. Persiapan coaching nanti. Oh iya ya kan, Ibu kemarin sudah menyampaikan ya bahwa akan mau adakan coaching hari ini. Perasaannya Ibu sekarang bagaimana? Perasaannya alhamdulillah baik. Kalau Ibu perasaannya Sama, baik. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Alhamdulillah ya Bu, kita masih diberi kesehatan. Iya. Oh iya Ibu Diana. Nanti tuh pada saat coaching itu kira-kira tujuannya nanti Bu Diana untuk adakan coaching ini bagaimana? Saya mengadakan coaching nanti ini, saya ingin menjadi coach, membantu coaching saya dalam mencari solusi dari permasalahan yang dialaminya. Begitu Bu. Oh berarti nantinya ini ada masalah ya Bu ya yang akan Iya. diselesaikan bersama ya. Betul sekali, yang mana masalahnya siswanya itu yang selalu diam dan malas tidak mau bekerja, itu nanti pembahasannya. Oh iya.
Jadi tujuannya untuk mencapai suatu kesepakatan bersama bahwa inilah solusi terbaik ya Bu ya, betul dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oh iya, kira-kira nantinya Bu pada saat coaching itu kompetensi apa yang akan Ibu dapatkan nanti, atau apa ya, kompetensi apa yang akan Ibu gunakan dalam coaching ini nantinya Bu? Kompetensi yang saya gunakan nanti ini adalah yang pertama, saya ingin mendengarkan dengan rasa, artinya mendengarkan dengan aktif agar bisa mendengarkan cerita dari seorang coach saya ya Bu, kemudian hadir sepenuhnya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar bisa mencari cara mengenai solusi masalah yang dialami seorang coach saya Bu. Nantinya begitu ceritanya Bu. Nantinya itu ketiga-tiganya akan dikembangkan semua ya Bu? Menurut saya yang akan dikembangkan di sini adalah memberikan pertanyaan yang berbobot agar supaya coach saya bisa menjawab dari pertanyaan saya, bisa mengidentifikasi apa masalahnya, bisa mencari solusi terhadap permasalahannya itu Bu, mendengarkan dengan rasa, hadir sepenuhnya itu ketiga-tiganya. Jadi artinya ketiga-tiga kompetensi nantinya ini Bu akan Ibu kembangkan, namun di ketiga-tiganya nanti ini Bu setidaknya kan apa yang lebih memperkuat nanti Ibu dalam coaching ini, ketiga-tiga kompetensi ini? Itu Bu tadi yang saya katakan bahwa yang memperkuat saya itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya, jadi artinya tanpa ada pertanyaan yang berbobot itu Bu, solusi pun juga tidak dapat didapat ya Bu ya, jika tidak ada pertanyaan berbobot seperti itu. Nah, di sini Bu kan pada saat coaching nanti ada nanti indikator yang akan kita capai. Nah, indikator apa yang akan Ibu indikator dan tujuan apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching nantinya ini? Indikator yang saya ketika saya melakukan coaching dengan teman saya ingin membantu coach saya mencari solusi dari masalah yang dihadapinya, kemudian terbebas dari masalah itu Bu. Oh iya, bagus ini. Oh iya Bu, begini. Selain artinya selama nanti coaching, Ibu nanti akan sepenuhnya melakukan coaching dengan cara alur tirta ya Bu ya? Insya Allah saya nanti akan mengucing teman saya itu sesuai dengan alur tirta. Oh iya, Mana ada tujuan, identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Oke. Baiklah Bu, karena Ibu hari ini akan mengadakan coaching dan sambil menunggu coachingnya Bu, saya harapkan nantinya percakapan Ibu dengan coaching bisa berjalan dengan lancar. Tetap semangat ya Bu ya. Iya Bu, insya Allah semangat Bu. Terima kasih Bu atas Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Satria silakan duduk. Asih Bu. Apa kabar Bu? Iya baik Bu, alhamdulillah. Apa kabar Bu Satria? Alhamdulillah baik Bu. Cuma ya perasaan saya ini ada kurang enak Bu. Oh, perasaannya kurang enak Bu. Ya. Bisa diceritakan kenapa Ibu kurang enak hari ini? Begini Bu, saya ada sedikit permasalahan dalam proses pembelajaran yang saya sudah lakukan selama beberapa kali pertemuan ini begitu. Ada masalah dari proses pembelajarannya di pertemuan ini ya? Ya Bu, dari beberapa kali pertemuan di kelas 7 ini ada sedikit masalah terhadap murid saya ini. Oh, ada masalah terhadap muridnya. Kira-kira masalah apa itu bisa diceritakan Bu? Masalahnya bagaimana? Begini Bu, dari beberapa
beberapa kali pertemuan saya masuk mengajar ya, ini ada seorang anak, ini murid saya di kelas. Karakternya di sini dia diam gitu, maksudnya tidak aktif dalam proses pembelajaran. Selalu diam di kelas. Karakternya selalu diam, Bu? Iya, maksudnya perilakunya diam di dalam kelas, tidak mau mengerjakan atau jika ada aktivitas kelas, aktivitas kelompok, dia diam saja, Bu. Begitu juga ketika dalam penyelesaian tugas. Tugasnya tidak dikerjakan, Bu. Oh, penyelesaian tugasnya juga tidak dikerjakan ya, Bu? Begitu ya, Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan nanti? Saya berharap dalam perbincangan kita kali ini saya mendapatkan solusi ya Ibu, bagaimana supaya siswa saya ini bisa berubah ke arah yang lebih positif. Maksudnya di sini bisa lebih aktif dalam belajarnya. Ya. Seperti itu. Solusinya mau mendapatkan solusi agar anak ini lebih aktif dalam proses belajar mengajar, tidak diam lagi, dia akan mengerjakan tugasnya begitu ya, Bu. Menurut Ibu kira-kira apa anak ini sehingga malas belajar dan selalu diam di kelas? Kenapa bisa, Bu? Menurut Ibu apa kira-kira? Setelah saya amati ya Bu, dari beberapa kali pertemuan saya masuk di dalam kelas, saya melihat anak ini kurang percaya dirinya mungkin ya. Ketika diajukan pertanyaan, dia langsung kayak menunduk Ibu begitu ya. Kemudian pernah juga waktu kerja kelompok, maju ke depan anggota kelompoknya yang lain untuk presentasi, malah dia tidak mau maju ke depan nih Bu, sehingga teman-temannya mengejeknya, mentertawai karena semua anggota kelompoknya naik, dia saja yang tidak Bu, seperti itu. Dan mungkin juga karena begini ya Bu, di dalam kelas itu dia merasa minder ya sama teman-temannya. Artinya anak ini kurang percaya diri ya, Bu. Iya, Terlalu minder sama temannya sehingga dia tidak mau bergerak, susah belajar ya, Bu. Ya, seperti itu. Saya sudah memahaminya, Bu. Selanjutnya apa rencana Ibu untuk mengatasi anak diam ini dan tidak malas belajar? Kalau menurut saya ya Bu, kalau melihat dari karakternya ini anak yang diam, mungkin ini perlu ada pendekatan personal ya Bu, di mana harus face to face ya. Maksudnya di sini mungkin saya bisa memanggil anak ini ya secara personal untuk lebih mengetahui bagaimana karakter anak ini dan apa masalahnya sehingga anak ini pendiam di kelasnya, tidak mau bergaul dengan temannya. Itu Bu yang dilakukan bagus sekali ya, Bu, melakukan pendekatan face to face agar anak ini tidak pendiam lagi. Begitu ya, Bu. Selanjutnya mungkin ada rencana lain untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Mungkin setelah saya panggil ya Ibu, setelah saya mengetahui atau saya menggali permasalahan dari dalam dirinya, mungkin juga di sini saya mungkin meminta kepada teman-teman sekelasnya ya, mungkin untuk merangkul anak ini, maksudnya mengajak anak ini supaya bisa dekat dengan temannya dan bersosialisasi dengan temannya ya Bu, bergaul dengan temannya. Mungkin kurang percaya dirinya ini membuat dia juga merasa malas untuk mengerjakan tugasnya. Dan mungkin juga bagusnya Bu ya, saya berkomunikasi dengan orang tua ya, orang tua anak tersebut ya, supaya saya bisa mengetahui bagaimana ini perilaku anak ini, hanya di sekolah dia cuma begitu, atau di rumahnya juga seperti itu, atau kebalikannya di rumah dia aktif, nah di sekolah dia seperti itu. Pasti ada masalahnya kalau berseberangan dengan apa kegiatannya di rumah dan juga di sekolah. Betul sekali ya, Bu, ada pendekatan dengan teman-temannya, dengan orang tuanya di rumah, bagaimana perkembangannya anak ini.
Nah, sehingga anak ini bisa lebih aktif lagi ya. Nah, kira-kira apa yang Ibu lakukan setelah menyusun rencana yang Ibu sebutkan tadi? Mungkin seperti ini Bu ya. Ya, tadi saya akan memanggil anak itu untuk berbicara dari hati ke hati, face to face ya, supaya dia bisa lebih terbuka, menceritakan apa masalahnya ya, seperti itu, sehingga saya bisa juga setelah saya tahu masalahnya, saya bisa juga membangun motivasi dalam dirinya, ada motivasi, munculkan motivasi intrinsiknya ya, motivasi dalam dirinya supaya anak ini bisa percaya dirinya terbangun ya. Kemudian setelah itu mungkin di dalam kelas dari teman-teman sekelasnya ini ya, saya memberikan pemahaman terhadap teman-teman sekelasnya Bu ya, supaya tidak merasa merendahkan kepada anak ini ya, karena dia suka menyendiri seperti itu, dia meminta temannya supaya merangkul anak tersebut ya. Dan mungkin juga baiknya apa ya Bu, saya meminta pendapat juga mungkin ke teman-teman yang mengajar di kelas itu ya. Rencana Ibu sangat luar biasa ya, ada kolaborasi antara teman sejawat, teman-temannya, kolaborasi dengan orang tua yang luar biasa sekali ya. Menurut Ibu, kapan mau mulai rencana Ibu dan berapa lama Ibu butuhkan? Saya merencanakan ini secepatnya Bu. Mungkin sebelum saya masuk minggu depan di kelasnya, saya akan memanggilnya terlebih dahulu ya. 2-3 hari ini saya sudah akan memanggilnya dan melakukan diskusi face to face, dan juga memanggil teman-temannya ya yang ada di kelas. Insya Allah Ibu, 2-3 hari ini saya mencoba untuk menyelesaikan merealisasikan rencana saya tadi ya, seperti itu. Artinya rencananya segera akan dilakukan ya Bu, agar anak bisa gitu. Pasti dalam melaksanakan ini, rencana Ibu ini membutuhkan bantuan dari pihak lain, bantuan dari sekitar itu. Ya, seperti tadi rencana saya Ibu ya, saya juga meminta pendapat dari orang tuanya ya, komunikasi dari orang tua ya, bantuan dari orang tua bagaimana memberikan pemahaman ya, dan juga menanyakan bagaimana supaya anak ini bisa lebih percaya diri. Juga tadi dengan teman-teman sejawat yang mengajar juga di kelas 7 itu. Jadi di sini melihat maksudnya memantau perkembangan anak tersebut ya. Artinya membutuhkan bantuan dari orang tua, teman sejawat, dan temannya itu yang saya sudah paham. Kemudian kira-kira Ibu sudah menemukan solusinya, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah ya Bu, saya merasa sedikit lega. Saya sudah mendapatkan di pikiran saya bahwa ini yang akan saya lakukan nanti ya, seperti itu. Insya Allah dengan rencana yang saya susun tadi, memanggil anak tersebut, kemudian teman-temannya juga saya memberikan pemahaman seperti itu ya Bu. Begitu juga dengan komunikasi orang tua, sehingga anak ini bisa termotivasi untuk lebih percaya diri, itu yang terutama mengaktifkan dia dalam belajar. Kemudian setelah mungkin dia aktif dalam belajar, dia bisa mengerjakan tugasnya ya Bu, karena sudah aktif belajar ya, jadi tugas-tugasnya juga itu dia sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Intinya sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya. Ya, Alhamdulillah. Mungkin hari ini observasinya cukup, coachingnya cukup sekian ya Bu. Oke Ibu, terima kasih banyak atas bimbingannya. Dengan pertanyaan Ibu tadi membuat saya lebih terbuka untuk menyelesaikan masalah saya ini. Sama Bu. Ya, jadi saya permisi dulu Ibu ya, terima kasih banyak. Oh iya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, alhamdulillah ya Bu ya. Coaching hari ini berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah banget Bu, Iya. berjalan dengan lancar. Oh iya Bu, dari coaching tadi, maaf ya Bu, Iya. saya ingin tanyakan ini bahwa dari coaching yang dilakukan tadi antara coach dan coaching ini, kira-kira indikatornya sudah tercapai tidak Bu? Indikatornya tadi sudah tercapai ya, sudah sesuai dengan alur tirta ya. Betul. Sudah sesuai dengan alur tirta, yang mana di situ tadi sudah saya menyampaikan tujuannya apa, ada identifikasinya, Iya. ada rencana aksinya, dan ada tanggung jawabnya. Artinya begitu ya? Artinya sudah sesuai dengan alur tirta ya Sudah Bu sesuai ya. dengan alur tirta, betul sekali Bu. Oh iya Bu, kira-kira dari coaching tadi bisa tidak Ibu menceritakan kembali apa permasalahannya dan apa solusi yang terbaik yang telah kita sepakati dengan coach tadi? Begini tadi permasalahan seorang coach saya tadi itu mendapatkan masalah di dalam kelasnya, mendapatkan salah satu siswanya itu kurang aktif dalam pembelajaran, dia itu selalu diam, kemudian tidak mau mengerjakan tugas, begitu Bu. Begitu ya. Iya. Oke. Oh iya. Tadi itu sudah sesuai dengan alur tirta ya, intinya fokus pada percakapan, terus 3 kompetensi juga sudah Betul sekali Bu, sudah tercapai. ada kompetensi. Iya. Jadi dari ketiga kompetensi itu, sebelum Ibu melakukan coaching kan ada penilaian diri masing-masing ya Bu ya, 1 sampai 10. Nah, sebelum melakukan coaching, kira-kira artinya Ibu dalam posisi di mana, dan sesudah coaching juga Ibu berada di posisi mana? Ya. Pada awalnya Bu, saya melakukan coaching tadi sebagai seorang coach, saya tidak pede apakah saya itu bisa menjadi coach yang baik. Saya memposisikan diri saya itu di angka 6. Namun setelah saya melalui proses coaching tadi yang begitu mencair ya Bu, antara percakapan saya dengan Bu Sataria, akhirnya proses coaching saya itu meningkat di angka nilai 8. Alhamdulillah. Jadi naik 2 tingkatan ya Bu ya. Iya, Dan semoga bisa dikembangkan lagi nantinya ya Bu ya. Iya, insya Allah Bu. Dari ketiga kompetensi ini Bu, ada kompetensi ketiga kompetensi ini, adakah ketiga dari kompetensi ini yang perlu Ibu kembangkan? Yang masih ingin Ibu kembangkan dari ketiga kompetensi ini? Yang masih ingin saya kembangkan di sini itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena dengan pertanyaan berbobot itu bisa menstimulus seorang coach, coach saya itu Bu. Artinya di situ mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sehingga apa permasalahan yang dihadapi bisa terpecahkan. Betul sekali. Iya, bagus sekali Bu tadi hasil coachingnya, dan berjalan awet, berjalan tenang. Iya Bu. Artinya bisa saling berbagi tadinya ya Bu ya, bisa sharing. Nah intinya di sini Bu, coaching itu mencari jalan keluar dari atas permasalahan yang dihadapi masing-masingnya. Baiklah Bu, mungkin setelah kegiatan coaching ini perasaannya Ibu bagaimana? Artinya karena tadi sebelumnya otomatis Ibu akan merasa tidak pede kan tadi ya? Nah setelah coaching itu bagaimana rasanya? Setelah coaching perasaan saya lega, senang, bisa membantu coach saya menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Begitu Bu, perasaan saya senang, lega. Iya, alhamdulillah. Baiklah Bu, karena apa yang saya observasi untuk hari ini
sudah cukup banyak, artinya memuaskan menurut saya Bu ya. Alhamdulillah Bu. Jadi untuk Ibu Diana tetap semangat, jangan pernah ada lagi namanya tidak pede Bu. Insya Allah, Jangan Bu. ada merasa takut ya Bu ya, perasaan Iya, rasa Bu. takut. Intinya di sini kita tetap semangat terus dan belajar saja terus. ya, Bu, Insya ya. Allah Bu, saya akan melakukan coaching lebih sering lagi ya. Baiklah Bu, kalau begitu saya permisi dulu Bu ya. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu ya. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Wajo akan melakukan praktek coaching dalam menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Sataria binti Tanga sebagai observer. Dan saya Andreni Mansur sebagai coach. Saya Nardiana sebagai coach. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Baiklah Bu Andriani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Ani, pada kali ini kita akan melakukan ya praktek coaching, di mana saya sebagai observer ya, Bu Ani bertindak sebagai coach ya. Sebelum melakukan praktek coaching nanti dengan coach Ibu, mungkin ada beberapa ya pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu ya. Mungkin di sini saya ingin menyampaikan sedikit tentang rubrik penilaiannya Bu, di mana nanti yang akan saya nilai yaitu bagaimana coach bisa melakukan mitra dengan coachingnya, kemudian bagaimana kreativitas Ibu dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaannya Bu, di mana nanti akan memaksimalkan potensi coaching ya. Sebelumnya itu boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu? Silakan Bu. Ya, begini Bu, ketika nanti nih Ibu melakukan praktek coaching ya, bagian mana yang Ibu ingin kembangkan, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam praktek coaching ini? Yang ingin saya kembangkan Bu di sini yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena jika kita memberikan pertanyaan yang berbobot, di sini Bu artinya saya bisa menggali apa permasalahan yang dihadapi oleh si coach ini Bu. Ya, pertanyaan yang berbobot ya, karena dengan pertanyaan yang berbobot kita dapat menggali ya, apa permasalahan yang dihadapi oleh coach. Ya, mungkin di sini Ibu ada bagian yang lebih spesifik, maksudnya dari ada 3 kompetensi ya, termasuk tadi pertanyaan berbobot, ada yang mendengarkan dengan aktif dan menghadirkan diri sepenuhnya. Mungkin ada yang lebih spesifik di sini Ibu yang ingin Ibu kembangkan. Kalau di sini Bu yang lebih spesifik itu sebenarnya Bu, kalau sesuai dengan saya Bu ya, pendapat saya itu bahwa sebenarnya di sini ketiga-tiganya Bu spesifik semua, karena tanpa hadir sepenuh hati, tanpa mendengarkan secara aktif Bu dan memberikan pertanyaan berbobot, tidak mungkin suatu percakapan ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan hasil yang diharapkan. Ya betul Ibu ya, dari 3 kompetensi ini saling terkait yaitu ya, dimana jika kita ingin mengajukan pertanyaan berbobot pasti kita harus menghadirkan diri kita dan fokus ya, mendengarkan dan aktif apa yang disampaikan oleh coach. Nah di sini setelah nanti dalam proses coaching, indikator apa yang akan menunjukkan bahwa praktek coaching Ibu ini berhasil? Nah, ada indikator keberhasilan Ibu dalam praktek coaching nanti. Mungkin di sini Bu indikator keberhasilan saya nantinya itu adanya hasil pembicaraan dan menghasilkan menghasilkan suatu
hasil yang positif dari permasalahan, solusi yang positif dari permasalahan yang dihadapi Bu. Artinya indikator inilah nantinya sehingga coaching ini tercapai. Artinya berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan solusi yang terbaik. Betul Ibu ya, insya Allah. Baiklah Ibu Diana ya, saat nanti Ibu Ani ya, baiklah Ibu Ani ya, saat nanti Ibu melakukan coaching, saya sebagai observer ya akan mengamati, akan mengobservasi kegiatan coaching Ibu ya. Nah, apa nanti ini proses coaching Ibu sudah sesuai dengan alur tirta ya, di mana menyampaikan, menanyakan tujuan ya, mengidentifikasi masalah coaching, kemudian menanyakan rencana-rencananya ya, dan terakhir itu ada tanggung jawab di alur tirta ya. Jadi Ibu, mungkin percakapan kita untuk sementara saya cukupkan sampai di sini sambil saya mengamati nanti praktek coaching Ibu. Ibu bisa lanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Bu Diana. Iya Bu Anjani. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Kalau Ibu Ani? Ya sama Bu, baik. Alhamdulillah. Begini Bu, maksud kedatangan saya ingin menceritakan bahwa ada hal-hal yang mengganjal di pikiran saya Bu. Oh begitu. Iya. Kalau boleh saya tahu ya Bu, tujuannya nanti Ibu kesini tuh untuk membicarakan masalahnya ya Bu Dian, tapi tujuannya untuk permasalahan Ibu apa ya untuk datang ke sini membicarakan hal tersebut? Permasalahan saya begini Bu, saya memiliki satu siswa yang mana siswa saya itu tidak bisa mengaji, artinya tidak lancar mengaji. Dan sepemahaman saya bahwa kalau anak di SMP itu sudah bisa mengaji, sudah lancar mengaji. Nah, tetapi ini masalahnya anak siswa saya itu tidak lancar mengaji Bu, begitu ceritanya Bu. Oh begitu ya. Artinya di sini Bu, Ibu ini, oh ya begini ya Bu ya. Saya mau tanyakan karena Ananda tersebut tidak tahu mengaji, terus adakah langkah-langkah yang Ibu lakukan sehingga dapat memicu siswa tersebut untuk bisa mengaji? Langkah-langkah yang saya lakukan pada saat proses pembelajaran pada awal itu saya melakukan pembacaan Al-Quran BTQ ya, bacaan tulis Al-Quran. Dan selanjutnya di kegiatan rutin yang saya lakukan setiap hari Rabu dan Sabtu saya mengadakan tadarus bersama semua siswa di sekolah saya begitu. Ibu pernah tidak cari tahu kenapa bisa anak ini tidak tahu baca tulis Al-Quran, maksudnya tidak tahu mengaji? Iya Bu, saya pernah menanyakan kenapa sehingga anak ini tidak tahu mengaji. Begini Bu ceritanya, anak ini pernah mengaji, namun pada saat setelah selesai tamat mengajinya, dia tidak pernah mengulanginya lagi. Sehingga anak ini tidak bisa membaca Al-Quran, dia tidak bisa membaca Al-Quran. Begitu Bu, artinya dia tidak lancar membaca Al-Quran karena dia tidak pernah mengulangi, begitu Bu. Tapi Ibu pernah tidak cari tahu apa penyebabnya sehingga dia tidak tahu mengaji? Penyebabnya itu dia tidak tahu mengaji, mungkin dia lupa ya hurufnya ya Bu, yaitu anaknya malas, tidak mau mengulang lagi bacaannya, sehingga akhirnya begitu Bu, dia tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ada tidak Bu, artinya pernah tidak Ibu menanyakan juga kepada anak tersebut atau mencari tahu latar belakang sehingga anak tersebut tidak tahu mengaji? Masa tidak Ibu melakukan juga hal seperti itu? Oh iya Bu, pernah. Latar belakang anak itu begitulah, kalau di dalam keluarganya dia tidak pernah disuruh sama orang tuanya, anak itu akhirnya anak itu dia tidak bisa lagi membaca
lancar membaca Al-Qurannya Bu. Oh iya, begini Bu ya, karena anak tersebut Ibu kan sudah melakukan artinya apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru ya Bu ya, mencari tahu sebabnya apa. Tapi ada tidak langkah yang harus Ibu tempuh? Karena langkah apa kira-kira yang bisa Ibu tempuh selain tadi ya hasil bersama itu? Karena otomatis kan kita harus berfokus pada satu anak ini. Karena takutnya nanti jika anak tersebut tidak kita artinya lakukan tindakan, maka akan takutnya nanti mengikut teman-temannya yang lain. Langkah seterusnya yang saya ingin lakukan yaitu dengan mengadakan pembinaan khusus face to face ya Bu, mengadakan bimbingan langsung kepada anak itu. Dan selanjutnya saya merasa bersyukur sekali Bu masuk di program calon guru penggerak ini, karena di sini kita mendapatkan materi pelajaran yang betul-betul kita bisa menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Memberikan pembelajaran berdiferensiasi, artinya berdiferensiasi itu kita memberikan sesuai minatnya siswa. Ada minatnya yang di keterampilan, ada di audio, dan ada di visual. Nah, mungkin nanti begitu cara saya mendidik anak itu agar supaya dia senang membaca Al-Quran dia nanti ya. Mungkin ya, bagus sekali tuh Bu caranya. Mungkin juga Bu ada jalan lain, misalnya kayak tadi yang Ibu katakan bahwa menguntalkan video ya Bu, supaya ada tertarik minat ya, bagus sekali Bu. Saya senang sekali Bu mendengar apa langkah-langkah Ibu nantinya untuk memperbaiki siswa kita ini, karena memang terus terang Bu, kalau SMP itu sebenarnya harus sudah mengerti baca tulis Al-Quran juga, sudah bisa mengaji. Karena di SD itu Bu sebenarnya dia kan sudah mengaji di situ ya. Dia sudah mengaji. Mungkin karena dia tidak mengulangi. Nah di SMP dia lupa lagi cara membaca Al-Qurannya Bu begitu. Semestinya juga Bu ya ada kerjasama dari orang tuanya ya Bu ya, supaya bisa membantu kita juga anak-anak tersebut bisa lebih lancar lagi, bisa lebih mantap lagi mengajinya ya Bu ya. Kira-kira dari apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini, kira-kira nantinya Ibu kan sudah katakan tadi bahwa Ibu akan mengadakan zikir bersama ya Bu ya, dan memutarkan video-video pembelajaran ya Bu ya, yang menyangkut anak-anak mengaji supaya ada daya tariknya Bu ya. Baiklah, terus kira-kira komitmen Ibu nanti ke depannya untuk meningkatkan kualitas mengaji anak-anak kita selain dari anak satu ini. Kan mungkin ada komitmen Ibu untuk meningkatkan, artinya menambah minat anak-anak untuk mengaji dan mampu juga menarik keinginan anak-anak untuk lebih terus mengaji gitu. Komitmen saya adalah saya akan memberikan pembelajaran Al-Quran itu secara terus-menerus dan menjadikan teman sebayanya itu sebagai tutor sebaya. Akhirnya anak itu bisa lebih keinginannya untuk mengaji lebih ditingkatkan karena dia belajar dengan teman sebayanya. Dan selanjutnya yang saya lakukan yaitu menjadikan guru teman sejawat saya membimbing juga mereka, karena kebetulan di sekolah saya itu terdapat 2 guru pendidikan agama Islam, jadi saya meminta bantuan daripada teman saya itu, dan selanjutnya saya ingin berkolaborasi dengan orang tuanya, bagaimana di rumahnya dia bisa membaca Al-Quran setiap selesai sholat, begitu akhirnya anak ini bisa membaca Al-Quran. Karena alangkah sedihnya Bu ya jika anak-anak kita sudah SMP seperti itu tidak tahu lagi mengaji, padahal sudah tamat mengajinya Bu SD ya. Jadi mungkin anak-anak ini cuma butuh tambahan untuk sehingga dia dapat mengingat kembali apa-apa yang sudah dia pelajari.
Jadi yang di sini Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu sudah menyampaikan masalahnya dan sudah mendapatkan solusi? Kira-kira perasaan Ibu bagaimana? Perasaan saya lebih plong ya Bu, sudah mendapatkan Alhamdulillah. solusi dari masalah berkat dari pertanyaan-pertanyaan Ibu. Akhirnya saya terpancing untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan saya, begitu Bu. Jadi tujuannya di sini Bu, pembicaraan Ibu sudah dapat ya Bu ya? Sudah dapat, Iya, alhamdulillah sudah dapat Bu. Iya, Bu. Terima kasih banyak Bu atas. Iya. Jangan bosan-bosan Bu bertanya, karena kalau kita saling berbagi, saling bercerita Bu, seberat apapun masalah itu, insya Allah akan terselesaikan. Inilah manfaat coaching ya Bu. Iya. Iya Bu. Mungkin pertemuan kita Iya Bu. sekian karena saya ada urusan dulu ya Bu. Iya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Iya, Bu. Alhamdulillah. coaching Ibu sangat luar biasa ya. Alhamdulillah, Bu, terima kasih banyak Bu. Bersama coach Ibu ya, Ibu Nardiana. Dan saya melihat ya dalam proses coaching tadi sudah sesama mitra ya, Iya, mengajak tadi berbincang-bincang sangat menarik ya Ibu. Begini Bu, setelah tadi sudah berbincang-bincang dengan Ibu Diana, apa nih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching? Maksudnya di sini coba Ibu ceritakan ya kembali, apakah sudah sesuai dengan indikator yang di awal tadi sebelum coaching yang Ibu sampaikan tadi? Oh iya, begini Bu, tadi kan waktu saya tanya tadi Bu Diana bahwa tujuannya ke sini Bu apa, ternyata dia punya masalah Bu, dan dia tujuannya mencari artinya solusi atas permasalahannya. Alhamdulillah, dan saya tanyakan juga tadi Bu, saya menggunakan di sini pertanyaan berbobot Bu, saya juga tanyakan, coba ceritakan apa yang terjadi, permasalahan apa yang ada pada Ibu sehingga Ibu terbebani seperti itu. Nah, dia sudah menceritakan bahwa ada salah satu muridnya tidak tahu mengaji katanya Bu. Nah, makanya saya artinya identifikasi ya Bu ya atas apa yang terjadi. Nah, dari situ Bu, saya sudah melakukan interaksi di mana di sini bersama-sama mencari solusi terbaik atas apa yang permasalahan yang dihadapi. Dan di sini juga dia insya Allah akan melakukan kedepannya nanti katanya dia akan melakukan artinya untuk menambah daya ingat anak-anak sehingga anak-anak yang sudah tamat mengaji itu bisa mengingat kembali lagi, tidak seperti yang Ananda yang satu kali dia bilang bahwa dia tidak tahu mengaji karena dia sudah lupa dengan huruf-hurufnya ya Bu ya, begitu ya. Betul Ibu ya, saya juga asyik tadi mengamati percakapan Ibu tadi, dan boleh saya menyampaikan juga hasil dari pengamatan saya Ibu ya. Silakan Bu. Saya mengamati tadi pada saat coaching Ibu dengan Ibu Nardiana yang sebagai coaching sangat sesuai dengan alur cerita ya, sesuai dengan Ibu jelaskan tadi, mulai dari tujuannya sangat jelas, identifikasi masalahnya juga, ya begitu juga dengan rencana-rencana yang sudah digali sendiri oleh coach ya, sehingga membuat komitmen atas dirinya. Iya. Nah, dari praktik coaching tadi Ibu, apakah ada kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching ini? Ya mungkin di sini Bu, kompetensi yang selain dari membuat pertanyaan ya. Di sini mungkin Bu saya harus lebih banyak mendengarkan secara aktif, di mana bahwa kita melakukan coaching jika tidak mendengarkan secara aktif otomatis akan terlewatkan apa masalah yang dihadapi nanti dan kita otomatis kurang efektif memberikan solusi Ibu ya, yang harus lebih dikembangkan ini bagaimana kita bisa mendengarkan dengan aktif harus fokus ya Bu, sehingga nanti itu kita bisa pertanyaannya ini seperti ini lagi yang harus diajukan ke Boci ya.
Kemudian Ibu setelah kita melakukan ini dan Ibu juga sudah memahami praktek coaching itu, apa tindakan atau rencana Ibu selanjutnya tentang coaching ini? Mungkin di sini Bu, tindakan saya selanjutnya saya akan lebih banyak lagi mengadakan coaching sehingga kurangnya komunikasi yang terjadi selama ini bisa terus efektif. Sehingga kita dapat saling berbagi antara coach dan coach. Ya, tidak menutup kemungkinan coach juga punya masalah. Iya, betul ya, Jadi Bu, ya. mungkin masalah yang dihadapi coach hampir sama dengan coach. Jadi kita bisa sama-sama sharing. Sharing ya. Ya, sharing. Berbincang-bincang. Iya. Tidak menutup kemungkinan kita Iya. juga punya masalah yang Iya, sama ya. Jadi betul. sharing bagaimana mengatasi permasalahan itu. Ya baiklah Ibu, mungkin untuk observasi kali ini saya rasa cukup. Iya. Alhamdulillah atas segala masukan Ibu ya, dari observasi coaching hari ini ya. Mudah-mudahan coaching kita ke depannya semakin dipermantap ya, Amin. dengan sumber-sumber informasi yang kita dapatkan juga dari bermacam-macam referensi ya Bu. Iya, Sekarang betul. tidak menutup kemungkinan. Iya betul. Bukan cuma dari hasil pembicaraan saja Bu, sehingga permasalahan kita bisa selesai. Bisa jadi Bu juga kita dapat dari referensi dari luar ya Bu ya. Dengan melihat proses coaching dari Iya, betul. mungkin rekan yang lain Iya. seperti itu ya, dari YouTube mungkin banyak Iya, yang bisa juga punya Bu, gitu. iya bisa juga. Ya, terima kasih banyak Ibu Iya, ya. Bu. Kita tutup pertemuan kita hari Iya ini. Bu, saya juga Bu minta maaf jika nantinya ada yang kesalahan ya Bu ya atas kegiatan tadi ini. Dan saya juga berharap Bu besok lusa kalau memang Ibu ada waktu bisa lagi jalan-jalan ke sini Bu. Ya, insya Allah kita saling sharing Ibu Iya, ya. Bu. Ya, kita saling berbagi ilmu, Iya. ya, apa yang Ibu dapatkan, Iya. ya kita saling sharing Ibu ya. Terima kasih banyak Bu. Saya juga Sudah terima datang ke kasih. sini Iya. melakukan observasi Bu. Ya, terima kasih banyak Ibu. Iya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.